Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku, biar memuliakanmu. Seumur hidup menyembahmu, mengasihi Engkau. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan
Lagu Ku Mau Menyenangkanmu Tuhan adalah lagu yang saya tulis ketika Tuhan melakukan kebaikan, menyatakan kebaikan dalam kehidupan saya ketika saya disembuhkan Tuhan setelah beberapa tahun menjalani perawatan karena sakit. Dan lagu ini menjadi suatu ungkapan dalam kehidupan saya bahwa Tuhan, jika di waktu-waktu yang lalu saya belum menyenangkan Engkau lebih lagi, atau mungkin saya tidak menyenangkan Tuhan, saya rindu untuk saya mendedikasikan hidup saya lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah karena setiap orang terbatas. Tapi jika ada tekad dan kerinduan yang sungguh-sungguh kita akan perjuangkan supaya hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberi kita kekuatan dan kita akan mulai memberi nilai dalam setiap kehidupan kita bahwa tidak ada langkah, tidak ada satu tarikan nafas pun, dan tidak ada jalan-jalan hidup kita yang akan menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi, secara daging mungkin kita nggak mampu, tapi Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita karena doa dan harapan, bahkan tekad dan kerinduan yang kita selalu ingin nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, Engkau sudah terlalu baik buat aku. Engkau menyelamatkan aku. Engkau menebus aku. Engkau mengangkat aku menjadi anak kesayangan. Engkau menyatakan kebaikan, menolong aku. Tapi saya ingin, atau aku ingin untuk semakin mengasihi Engkau. Mungkin ada orang yang berkata, jika Tuhan tidak berbuat baik kepadaku, jika Tuhan tidak menyembuhkan aku, jika Tuhan tidak menjawab doaku, apakah tekad kita hanya karena Dia menolong kita, hanya karena Dia menyembuhkan kita, atau sekalipun Tuhan tidak menolong aku, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan aku, sekalipun Tuhan tidak membuka jalan dan menjawab doaku, tekadku tetap sama, tidak akan berubah, bahwa aku akan tetap berjalan dan ingin untuk menyenangkan hati Tuhan di setiap nafas, di setiap langkah. Artinya tidak ada satu jam pun, tidak ada satu area terkecil pun dalam hidup kita yang terluput dari keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah berkata seperti ini, saudara, di dalam Mazmur 116 berkata seperti ini. Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini, ayat yang ke-12, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saudara, jadi aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi saudara, Daud berkata bagaimana, artinya dia tidak tahu caranya seperti apa, dan dia sadar betul. Dari ayat-ayat yang lain Daud berkata bahwa aku sadar akan pelanggaranku, aku sadar akan dosaku. Tapi di sisi yang lain dia selalu merasakan bahwa ada kekuatan cinta daripada Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupannya. Sekalipun di dalam kelemahannya, di dalam kejatuhannya, di dalam kegagalannya, dia selalu berhasil untuk melihat ada cinta kasih Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan, bagaimana aku bisa membalas semua kebajikan-Mu Tuhan. Artinya dengan kata lain dia katakan bahwa Tuhan, aku rindu sekali untuk bisa membalas semua kebaikan-Mu. Dengan kata lain, bagaimana, artinya dia tidak mampu, tapi dia punya tekad. Orang yang memiliki kerinduan, orang yang memiliki tekad, kita akan berjuang sekalipun sulit. Kita akan mempertahankan kerinduan itu, tekad itu akan terukir, tergetar dalam hati kita, sekalipun ada hal-hal yang membuat ada alasan-alasan tertentu yang harus membuat kita berhenti untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Bahkan seperti Paulus yang kita tahu bersama, dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Kristus, dan kemudian dia mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk kerajaan Allah. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa dia sudah menganggap bahwa kehidupan dia yang lama, yang dahulu, yang tidak menyukakan hati Tuhan, malahan menyakiti hati Tuhan, dia rubah, dia berbalik arah, dan dia berkata, malahan di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-8 berkata seperti ini, Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan
akan Kristus Tuhanku, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus tahu menyampaikan bahwa apa yang aku banggakan pada zaman dulu, pada saat kehidupannya yang lama, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup dia. Dan dia merasakan bahwa yang dulu dia punya itu bahkan seperti kotoran, tidak ada artinya, seperti sampah. Dan dia membandingkannya dengan pengenalan kepada Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu nilainya sangat mulia, dan dia katakan itu adalah harapan, tekad yang dia perjuangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya pilihan untuk menyenangkan hati Tuhan selama hidup, menyukakan hatinya, untuk membalas semua kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita balas, dan meninggalkan kehidupan yang menyakiti hati Tuhan dan tidak berkenan. Hari ini biar lewat pujian yang saya tulis boleh menjadi kekuatan bahwa seumur hidup aku ingin menyembah Tuhan. Dalam nafas yang Tuhan beri, setiap tarikan nafas, setiap langkah hidup, aku ingin hanya memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. God bless you.